Bab 105. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Belum lama ini, aku adalah orang miskin dengan hutang. Kemudian dalam seminggu terakhir, aku menjadi kaya. Keuntungan yang diperoleh dari raid pada Malakus adalah lebih dari 40 juta won dalam bentuk tunai. Kemudian, aku menerima 960 juta won dari PON untuk Gale Spear. Selain itu, uang yang didapat dari menilai dan memperbaiki barang-barang anggota guild, sekitar 10 juta won. Dengan cara ini, aku mendapat lebih dari 1 miliar won, dan ada penghasilan tak terduga lainnya. 300.000 gold telah diperoleh. Hah? Itu adalah kantong uang yang aku terima dari Jishuka tempo hari. Aku membuka kantong di sudut inventory tanpa berpikir, dan ketika aku mengubahnya menjadi uang tunai, 360 juta won besar keluar. Wow, untuk apa ini? Ketika aku menerima kantong dari Jishuka, aku terkejut melebihi dengan kejadian ditelepon oleh Ah Yong. Aku tidak memiliki keinginan untuk memeriksa jumlah uang di kantong dan memasukkannya ke dalam inventoriku. Pada saat itu, aku tidak pernah membayangkan jika kantong kecil ini akan mengandung uang dalam jumlah sangat besar. Orb itu bernilai 600.000 gold. Orb yang dijatuhkan Malakus hanya tingkat unik, dan kinerja tidak terlalu bagus dibandingkan dengan item unik yang aku buat. Itu aneh, karena aku menjual Sword of Self-Transcendence legendaris seharga 220.000 gold, sedangkan Gale Spear yang diberi peringkat unik adalah 800.000 gold, dan Orb Malakus adalah 600.000 gold. Tampaknya, player Satisfy benar-benar memiliki banyak uang. Ini dia, PON bukan dermawan. Dunia adalah penurut. Aku dengan senang hati menjual pedang legendaris seharga 220.000 gold, tapi ada penurut yang akan membeli barang-barang unik seharga 600.000 gold dan 800.000 gold. Hahaha, ya, menangis. Itu besar. Aku kehilangan kekuatan di kakiku dan jatuh. Hatiku seakan berhenti saat melihat. Rohku tidak tahan. Air mata mulai mengalir dan aku mengalami pilek. Uhuhuhu. Bahkan jika aku takut, aku tidak bisa berpaling dari kebenaran. Sekarang adalah waktu untuk mengakuinya. Aku brengsek bodoh karena menjual pedang transendensi diri kepada Valdi hanya dengan 220.000 gold. Dermawannya adalah aku. Aku menjual barang legendaris ke NPC dengan harga murah. Sial, sungguh busuk. Uwaik. Mengingat harga barang-barang unik, pedang legendari itu diperkirakan setidaknya 1,5 juta gold. Tidak perlu menebak hanya 1,5 juta gold. Hanya dengan meletakkannya di situs lelang, akan memungkinkannya untuk dijual dengan harga mahal. Tidak aneh jika dijual seharga 2 atau 3 juta gold. Tapi, aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dan si dermawan yang menjualnya ke NPC, dengan harga rendah 220.000 gold. Aku memang penurut. Raja penurut. Petik 2. Aku ingin mati. Yang pasti, 1,4 miliar won yang didapat saat ini sangat signifikan. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan, jika mantan debitur seperti aku menghasilkan 1,4 miliar won dan melunasi hutangku sangat besar. Tapi aku tidak dapat menahan perasaan, jika aku telah kehilangan. Mendesah. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjernihkan pikiranku. Kemudian, aku berusaha berpikir sepositif mungkin. Sebagai imbalan untuk menjual pedang transendensi diri kepada administrator, aku menjadi Person of Distinction Winston dan dibebaskan dari pajak. Selain itu, aku mendapatkan metode produksi untuk membuat Divine Shield. Kemudian, dirampok dan aku mengalahkan Malakus dan menyelamatkan Irene, meningkatkan afinitasnya secara maksimal. Koneksinya, berarti aku bergabung dengan Guild Sedekah, jadi hasil penjualan pedang transendensi diri itu bagus. Ya, sampai sekarang, ini tidak buruk. Sebaliknya, itu bagus. Ini benar. Jangan terpaku pada masa lalu. Aku tidak akan pernah memiliki peluang ini, jika bukan untuk administrator. Baik, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Aku menghipnotis diri dan pikiranku yang hancur, perlahan-lahan untuk mendapatkan kembali stabilitas. Pertama-tama, aku tidak bisa memikirkan masa lalu. Aku sibuk, karena aku harus menyelesaikan item Ibelin. 2 hari yang lalu, Ibelin hanya menyimpan cukup bahan untuk membuat ton tunggal. Diafragma nap, salah satu benda yang diperlukan untuk membuat ton, sangat langka. Sehingga, hanya satu di antaranya yang bisa diperoleh dengan kemampuan Ibelin. Kesulitan membuat ton adalah yang tertinggi, di antara semua item yang aku buat sejauh ini. Aku gugup, karena hanya memiliki satu kesempatan untuk membuatnya. Jadi, aku fokus lebih hati-hati daripada biasanya. Kemudian, aku merasa terganggu oleh Giant Guild. Seonggok besi berdarah tiba-tiba terbang, ketika aku menempa dan terkena diafragma nap. Waktunya juga tak tertahankan, karena tepat ketika paluku turun. Saat aku memukulnya, benjolan besi berdarah dicampur dengan logam. Aku kehilangan kesabaran dan memburu Giant Guild. Jadi, bahan yang tersisa tidak bisa lagi digunakan. Aku melemparkannya ke sudut bengkel. Aku tidak perlu membuang waktu untuk menyelesaikan suatu barang dengan zat campuran. Karena, hanya peringkat sampah yang akan keluar darinya. Kemudian waktu yang dijanjikan datang, ketika Ibelin tiba di bengkel. Aku akhirnya mendapatkannya. Ibelin memberiku bahan-bahan baru untuk ton, dengan ekspresi cerah di wajahnya. Tentu saja, diafragma nap termasuk di antara mereka.
Ibelin telah berusaha mendapatkan diafragma ini, selama 2 hari terakhir. Bagus. Aku akan membuatnya lebih tinggi dari peringkat epik. Aku akan menyelesaikannya besok pagi, dan langsung menghubungimu. Ya. Ibelin menatapku dengan kagum, sejak 2 hari yang lalu. Aku terlihat terlalu keren, ketika menghancurkan Giant Guild. Konten iklan. Anak ini memiliki mata yang bagus. Aku pikir, pria muda tidak baik hati, tapi dia pengecualian. Namun sayangnya, reaksi orang selain Ibelin berbeda. Aku juga menonton video pertempuranku melawan Giant Guild di TV dan internet. Sangat menyenangkan, melihat betapa kerennya aku terlihat mengiris musuh dengan pakmas swordsmanship. Jantungku berdebar kencang dari pertarungan yang mengasyikkan dan brilian. Namun, anehnya, reaksi orang lain dingin. Aku sangat kejam, sehingga aku tampak seperti penjahat dari film horor. Di TV, ada program diskusi yang mencelaku sebagai psikopat. Mungkin, karena pertempuran antara guild itu biasa, atau mungkin mereka tidak tertarik pada awalnya. Mereka tidak tertarik pada penyebab perkelahian, hanya bahan provokatif. Dengan kata lain, mereka hanya fokus padaku. Pada akhirnya, aku mendapat julukan pembantai, pembunuh bertopeng, atau psikopat brutal. Apakah aku terlihat kejam, hanya karena aku menggunakan pedang besar sebagai senjata dan menghancurkan musuh? Tidak, daripada senjataku, masalahnya tampaknya adalah helm Chief Orc Frostlight. Helmnya terlalu jelek. Petik 1. Aku akhirnya menjadi terkenal, kecuali dengan citra negatif. Aku harus menjadi terkenal dengan citra positif, jika aku ingin tampil di TV dan mendapatkan biaya pertunjukan. Ketika aku punya waktu, aku perlu membuat helm yang dapat menggantikan helm Chief Orc Frostlight. Ya, jika aku membuat helm yang luar biasa cocok untuk pahlawan, maka orang akan memujiku, alih-alih takut kepada aku. Huhut, aku mungkin tidak tampan, tapi aku bisa menjadi bintang top, jika aku terlihat seperti pria macho, seperti protagonis film laga. Huhuhut. Petik 1. Itu, Grit, apakah kamu terluka di mana saja? Suatu hari, aku akan menjadi terkenal dan muncul di TV. Seperti ranker lainnya, aku akan lebih terkenal daripada player manapun, akan menghasilkan banyak uang dan menjadi sangat populer di kalangan wanita. Namun, Ibelin menatapku dengan mata cemas. Reaksi ini lagi. Petik 1. Mengapa orang bereaksi tidak menyenangkan, setiap kali aku tersenyum? Aku mengambil kesempatan ini untuk bertanya dengan serius. Ibelin, kamu mengagumiku, kan? Kalau begitu jujurlah, apakah senyumku terlihat seperti senyum seseorang yang kesakitan? Apakah aku tidak terlihat keren? Wajah Ibelin memucat. Ya, apakah kamu baru saja tersenyum? Aku pikir, kamu menderita sakit perut. Diam, keluar sekarang. Grit. Nyah. Petik 2. Aku tidak suka jawaban Ibelin dan mengusirnya. Aku melepaskan keegoisan apapun, dan harus berkonsentrasi pada produksi. Bekerja keras. Aku mengkonfirmasi, jika Ibelin meninggalkan bengkel. Aku akhirnya mengambil palu produksi. Aku hanya punya satu kesempatan. Ibelin yang putus asa, hanya memperoleh cukup bahan untuk menghasilkan 1 ton. Aku harus menyelesaikan, setidaknya ton berperingkat epik, dan menerima lebih dari 100.000 gold untuk itu. Lalu, aku bisa menggunakan 700 juta won untuk membayar hutang ayahku, dan menggunakan 800 juta won untuk membeli mobil sedan midsize seri 13 yang baru dirilis dari perusahaan B. Itu adalah sedan visual yang populer di kalangan orang muda dan kaya. Sejak kecil, aku bermimpi mengendarai mobil company B, jika aku berhasil. Dan sekarang, aku berada di ambang mencapainya. Jika aku membeli mobil dan membawanya ke reuni, semua orang akan terbalik. Mereka yang mengabaikanku, tidak bisa lagi mengolok-olokku. Sebaliknya, mereka akan cemburu. Lalu, aku akan membuat Ah Yong menyesal, karena tidak meraihku. Hidup tidak ada bedanya dengan satisfi, kekuatan barang yang paling penting. Aku bertekad untuk menunjukkan kekuatan barang, dengan mobilku. Oh. Tang. Aku bekerja sangat keras. Konsentrasiku berada di puncak, dan aku menyatu dengan paluku. Hasil bekerja sepanjang malam. Ton. Peringkat, rare. Daya tahan, 151/151. Attack power, 231. Penetrating power, plus 30%. Asteris bleeding tanpa syarat akan terjadi ketika serangan berhasil. Asteris ada pengurangan 30% dalam kemampuan penyembuhan milik target yang diserang. Flamberge dengan duri kecil di bilahnya seperti mawar hitam. Ini mengingatkan pada batang mawar. Target akan menderita luka yang menyakitkan, ketika disentuh oleh senjata ini. Pembatasan pengguna. Level 210 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 700. Agility lebih dari 300. Advanced Sword Mastery level 2 atau lebih tinggi. Berat, 300. Item yang diberi peringkat rare diproduksi, sehingga semua statistik naik secara permanen plus 2 dan reputasi di seluruh benua naik plus 30. Petik 2. Ah, sial, ini busuk. Itu mulai lagi. Baru-baru ini, hanya item bernilai tinggi yang dibuat. Meskipun blacksmith legendaris, jika aku membuat 100 item, kebanyakan dari mereka akan memiliki peringkat normal atau rare. Tapi,
Pada saat yang penting ini, hanya item rare yang selesai. Itu benar-benar yang terburuk. Hah? Aku punya 100.000 gold. Aku membutuhkan setidaknya 80.000 gold. Lebih banyak akan lebih baik, tapi 80.000 gold sudah cukup untuk membeli mobil yang aku inginkan. Namun, tidak mungkin untuk menjual barang dengan peringkat rare untuk 80.000 gold. Mobilnya 800 juta, tapi jika ada diskon promosi, haruskah aku membayar dengan mencicil? Tidak, aku tidak ingin mengalaminya lagi. Petik 1. Aku menjadi panas. Ah masa, mengapa ini peringkat rare saat ini? Ah, andai saja, aku tidak tertipu oleh administrator. Benar-benar busuk. Bagaimana aku bisa mendapatkan 80.000 gold? Haruskah aku meminta guild untuk meminjamkannya? Tidak. Jika aku meminta uang kepada mereka sekarang, aku mungkin kehilangan untung atas barang-barang yang dibuat nanti. Haruskah aku bertanya pada Regas? Tidak, dia sedang sibuk mencari perisaiku hari ini. Aku akan terbebani, meminjam uang Regas, sampai dia menemukannya. Ya, aku punya satu harapan terakhir. Hei, Ibelin, aku pikir, aku akan sedikit terlambat. Ayo temui aku dalam 20 jam, bukan sekarang. Setelah mengirimkan whisper sepihak ke Ibelin, aku mengambil sepotong logam yang berguling-guling di sudut bengkel. Itu adalah ton yang belum selesai dicampur dengan bahan asing. Jika aku mengolahnya lagi dari awal, mungkin hanya ada sedikit darah tercampur. Oke, aku akan mencobanya lagi. Tang, tang, tang. Aku dengan penuh semangat, berharap jika item baru setidaknya akan dinilai epik, dan hasilnya luar biasa. Ton keluhan dalam. Rating, legendary. Daya tahan, 269/269. Attack power, 409. Penetrating power, plus 60%. Asterisk bleeding tanpa syarat akan terjadi ketika serangan berhasil. Asterisk ada pengurangan 50% dalam kemampuan penyembuhan milik target yang diserang. Asterisk skill, laceration, akan dihasilkan. Asterisk skill, curse bloodline, akan dihasilkan. Item yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Selama produksi, Flamberge ini ditinggalkan oleh pencipta, ketika darah bercampur dan dibiarkan sebagai produk yang belum selesai. Sehingga, itu dipenuhi dengan kemarahan dan dendam yang tak terlukiskan. Senjata ini terutama memusuhi penciptanya dan memiliki chemistry yang baik dengan pemilik darah. Pembatasan pengguna. Level 210 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 700. Agility lebih dari 300. Advanced Sword Mastery level 2 atau lebih tinggi. Asterisk jika seseorang selain pemilik darah memakai item ini, ada kemungkinan 100% dikutuk. Berat, 300. Item yang diberi peringkat legendari diproduksi, sehingga semua statistik naik secara permanen plus 25 dan reputasi di seluruh benua meningkat plus 1000. Ini luar biasa.